Oke, selamat datang Bapak Ibu semua di workshop pengajar belajar pada hari ini. Kalau gitu, saya mulai aja untuk perkenalan YGMB. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tahu nih, YGMB atau Yayasan Generasi Maju Berkarya adalah yayasan yang menaungi dua program, yaitu pengajar belajar acara hari ini dan sister group kami yaitu Generation Girls. Nah, pengajar belajar sendiri adalah sebuah komunitas bagi teman-teman pengajar yang ingin bersama-sama menambah ilmu dan mengembangkan skill mengajar mereka. PB sendiri didirikan di tahun 2020 dan sejak saat itu PB sudah bertumbuh dengan tinggi di mana PB sudah memiliki lebih dari 16.000 anggota komunitas di 32 provinsi Indonesia. Wah, beragam sekali ya. Dan PB juga sudah menjalani lebih dari 245 jam workshop. Selain itu, PB juga sudah bekerja sama dengan berbagai macam organisasi ternama. Pengajar belajar sendiri memiliki 3 core program, yaitu pengajar belajar bersama, sebuah workshop mingguan yang mengundang beberapa narasumber di berbagai macam bidang, lalu kelas by pengajar belajar, sebuah platform kelas yang menyediakan pelajaran gratis tanpa bergantung dengan jaringan internet. Nah, yang terbaru ini teman pengajar belajar, keanggotaan eksklusif bagi para pendidik yang bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi boleh ya Bapak Ibu nanti jangan lupa untuk daftar TPB nih. Cara registrasinya nanti akan saya jelaskan di closing. Nah, bagi Bapak Ibu yang bertanya, apa dapat sertifikat dan sertifikatnya berapa JP nih? Nah, ini jawabannya. Jadi workshop hari ini akan mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu, dan sertifikatnya bernilai 4 JP atau 4 jam pelajaran. Tapi sebelum mendapatkan sertifikat, ada beberapa syarat dan ketentuan nih Bapak Ibu yang harus diikuti. Yang pertama, wajib melakukan presensi. Nah, link presensi ini akan kami kirimkan pas closing ya Bapak Ibu. Dan linknya ini akan ditutup jam 12 malam hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kedua, wajib berpartisipasi secara aktif dalam mengerjakan kegiatan maupun tugas yang diberikan. Nah, yang ketiga, mengisi survei dan linknya juga akan kami bagikan di akhir acara atau di closing. Nah, untuk materi, kami akan bagikan materi serta rekaman di Google Drive. Nah, Google Drive ini nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di akhir pengisian survei. Jadi, Bapak Ibu mengisi survei dulu nih, baru bisa mendapatkan materi serta rekaman workshop hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali bahwa workshop ini direkam dan rekamannya akan dibagikan kepada peserta melalui Google Drive. Lalu kedua, mohon diharapkan untuk Bapak Ibu tetap dalam keadaan mute selama workshop berlangsung. Nah, lalu yang ketiga, chat box workshop ini bersifat diskusi. Jadi jika ada pertanyaan dapat menggunakan fitur chat box di bawah ya Bapak Ibu. Lalu yang keempat, bagi yang ingin bertanya nih secara langsung bisa langsung raise hand aja nih menggunakan tombol raise hand di bawah. Lalu kelima, jangan lupa untuk menggunakan laptop selama mengikuti workshop hari ini. Oke, baik. Jadi workshop hari ini berjudul From Likes to Tears, Dampak Cyberbullying di Platform Media Sosial oleh Bu Siskawati Dewi Purba. Jadi pembicara kita malam ini adalah Bu Siskawati Dewi Purba selaku dosen Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Pelita Harapan. Beliau ini aktif melakukan beberapa penelitian seputar perancangan dan penggunaan teknologi seperti aplikasi, smartphone, artificial intelligence atau AI, dan speech to text recognition atau STR untuk berbagai bidang keilmuan. Nah, selain aktif menulis artikel penelitian di beberapa jurnal internasional,
nasional, Dr. Siska juga berkontribusi di beberapa konferensi dan workshop internasional. Dan beliau berkontribusi sebagai editor-in-chief jurnal teropong pendidikan. Wah, keren sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih Bapak Ibu, karena pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mendengarkan Bu Siska ya. Kita masuk aja ke sesi materi hari ini. Silakan Bu Siska, waktu dan tempatnya kami persilakan. Thank you, Bu Nesa. Ini slide-nya boleh ditampilkan dulu, Bu Nesa? Boleh Bu, sebentar ya. Oke. Oke. Untuk slide yang pertama sudah ditampilkan belum ya ke teman-teman? Belum ya? Jadi kita mulai dengan perkenalan UPH dulu ya. Ya Bu. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Mungkin ada adik-adik mahasiswa atau pelajar ya yang join di workshop kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi workshop, saya mau introduce dulu, saya mau memperkenalkan Universitas Pelita Harapan. Ya. Bu Nesa boleh masih mute ya? Boleh di-share sama recording voice-nya enggak? To establish an educational institution, which was later established by educational institution, which was later businessman who was also actively supporting the government in Indonesia and overseas. Together, Johannes and James agreed to establish. Together, Johannes and James agreed to establish with the mission to improve the quality of education with the mission to improve the quality of generations of leaders through holistic transformational generations of leaders through holistic transformational education to be a blessing for to grow with the establishment of UPH Surabaya with the establishment of UPH Surabaya in 2014 and as well as the Medan in 2014 which was established in 2022 hub which was established in 2022 commitment to expanding our graduates' career opportunities. UPH has also established relationships with reputable partners, solidifying UPH's reputation as one of the most well-connected. UPH's excellence is also reflected in the students' academic and non-academic achievements, academic and non-academic and trusted making it a leading high-numerous achievements of our students and lecturers. The numerous achievements of our students and lecturers have placed UPH in the top 10 private universities in the top 10 private universities. Has 13 faculties and more than 100 has study programs which are taught by professional teaching study programs which are taught more than 20 full professors, including more than 20 full professors. Has produced over 30,000 high-quality graduates. Over 50,000 has partnered with more than 460 industry partnered with to expand opportunities for its graduates to expand opportunities for its graduates as professionals and excellent curriculum and expansive in addition to the excellent curriculum and expansive also opportunity. Best facilities is also equipped to give our students an international standard learning. To give our students an international standard include the Johannes Antero Library. Our facilities, the winner of the Academic Library Innovation Award, the winner of the Academic Library Smart Library 2021 during Smart Library. The 2,200-seat Grand Chapel Auditorium, 2,200-Olympic-sized Chapel Auditorium, professional Olympic-sized swimming and learning labs equipped with excellent tools to support our students' learning activities. Excellent tools to support our students' learning activities. True knowledge, faith in Christ, true knowledge, faith in Christ, godly character. Oke, thank you Bu Nesa. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Sekali lagi ya saya menyapa.
Perkenalkan, saya Siska. Tadi sudah diperkenalkan Ibu Nesa juga. Jadi bidang keilmuan saya itu Magister Teknologi Pendidikan gitu ya. Jadi saya lulusan dari Taiwan, dan bidang penelitian yang saya tekuni itu sampai sekarang itu adalah penggunaan smartphone untuk pembelajaran. Kemudian saya juga aktif dalam beberapa proyek artificial intelligence dan juga robotik dan augmented reality untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi nanti kalau Bapak Ibu atau teman-teman di sini mau tahu lebih lagi tentang penelitian-penelitian, atau mungkin mau menggunakan beberapa fitur ataupun belajar dari trik-trik bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengakses informasi yang berkaitan di Orchid atau LinkedIn ya. Terima kasih. Oke, next Kak. Oke, untuk hari ini, untuk malam ini kita akan topik kita mengenai sosial media dan cyberbullying. Nah, tentu sosial media ini bukan hal yang baru lagi ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Boleh next, Kak Nesa? Oke. Nah, apa sih itu sosial media? Nah, di slide saya, ini nanti slide saya mostly kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi nanti ada beberapa poin tentang contoh-contoh itu di dalam bahasa Indonesia, jadi kita bisa mengerti lebih dalam lagi gitu ya. Jadi sosial media itu adalah sosial interaksi ya melalui menggunakan internet. Jadi ada interaksi orang ke orang atau individu ke individu melalui atau menggunakan internet. Jadi itu adalah definisi sosial media. Next, Kak. Nah, saya rasa Bu Nesa dan tim dari pengajar belajar sudah memberikan ini ya, linknya ya. Jadi kita next aja ke slide berikutnya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin membawa Bapak Ibu ke pengetahuan fun and fact ya, tentang sosial media, penggunaan sosial media secara global. Nah, Bapak Ibu boleh lihat ya di sini ya, ini overview dari penggunaan sosial media per April 2023. Jadi kalau populasi seluruh dunia ya, seluruh dunia, kita lagi berbicara tentang pengguna sosial media di seluruh dunia nih. Nah, kalau di total itu populasi seluruh dunia itu adalah 8 miliar. Nah, kalau dari reportnya nih, hampir ini ya 4,8, hampir 5 miliar dari total populasi dunia itu mempunyai dan menggunakan sosial media. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini sesuatu pengetahuan yang kita harus mengerti. Oh, ternyata di pengguna sosial media itu sangat-sangat banyak gitu ya. Nah, di average daily-nya gitu ya, jadi penggunaan setiap hari, rata-rata penggunaan setiap harinya secara global itu 2 jam 24 menit. Jadi kalau dirata-ratakan dari semua negara gitu ya, jadi pengguna sosial media itu menghabiskan waktu 2 jam 24 menit per hari minimal gitu ya. Oke, next Kak. Saya boleh next sendiri nggak ya? Oh iya, bisa. Bisa nggak ya, Kak? Bu Nesa, saya bisa Bu. Bisa ya? Oke. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau lihat lagi nih, lebih detail. Kita lihat di beberapa bagian negara ya. Jadi, saya fokus di Southeastern Asia atau Asia Tenggara ya. Kalau Asia Tenggara itu kan ada beberapa negara, contohnya seperti Indonesia, Singapura, Kamboja,
ada Taiwan juga, ada Jepang gitu ya. Jadi semua negara yang termasuk Asia Tenggara gitu ya. Nah, total populasi Asia Tenggara itu sekitar 687,26 juta jiwa. Nah, kalau dipresentasikan itu 62% dari total populasi di Asia Tenggara itu memiliki sosial media. Oke. Nah, kita go to next dulu. Kok nggak bisa ya, Kak, ya? Nggak bisa next saya. Begini ya? Sorry ya, teman-teman ya. Saya nggak bisa next. Bu Nesa tolong bantu saya next ya. Oke, ini kuis kita skip aja. Oke, nah sekarang kita lihat data daily itu ya, daily time spent using social media. Jadi waktu yang dihabiskan menggunakan social media. Jadi faktanya menurut report yang terbaru per April 2023, kalau di seluruh total overview global gitu ya, worldwide view itu kita ada di 2 jam 24 menit tadi ya. Nah, sekarang coba kita cari di manakah Indonesia. Nah, Indonesia itu masih berada di dalam top 10 ya. Jadi 10 peringkat besar. Indonesia jadi pengguna di Indonesia itu menghabiskan waktu rata-rata 3 jam 16 menit. Ini sangat menarik sekali ya. Ternyata orang Indonesia suka sekali menggunakan sosial media. Nah, yang teratas itu adalah Nigeria ya, negara Nigeria. Oke. Next, Kak. Oke. Nah, teman-teman di sini tentu ketika menggunakan sosial media itu banyak alasan kenapa menggunakan sosial media. Mungkin alasan yang paling familiar itu, yang paling sering kita sebut itu yaitu untuk keeping touch ya. Jadi memelihara relasi kita atau kontek-kontekan dengan teman ataupun family gitu ya. Kemudian menggunakan sosial media juga karena kita ada waktu kosong, jadi kita menggunakan sosial media. Ada juga di sini beberapa alasan-alasan lain. Nah, ini alasan-alasan yang muncul ketika di-report atau dicari tahu dari seluruh pengguna secara global ya di dunia. Oke, berikutnya Kak. Nah, di sini ada faktanya lagi ya, faktanya secara global juga. Jadi di sini top most used social platform. Jadi sosial media yang paling digunakan secara global ya, secara global. Jadi secara global itu yang pertamanya itu ada Facebook, kemudian YouTube, baru ada WhatsApp and Instagram, kemudian dan seterusnya itu ada WeChat dan seterusnya. Oke. Next, Kak. Nah, di sini nih, coba kita lihat ya. Nah, kalau di slide berikutnya ini adalah laporan mengenai jumlah sosial media per orang ya, yang aktif each month, yang aktif per bulannya. Jadi jumlah sosial medianya. Jadi kalau mungkin di sini teman-teman saya rasa nggak ada yang punya sosial media cuma satu account ya, bisa lebih gitu ya. Jadi ini yang sedang slide yang kita omongin ini mengenai berapa banyak account atau akun sosial media yang dimiliki oleh pengguna sosial media. Nah, kalau secara global itu kita lihat rata-ratanya itu per orang itu bisa punya 6. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat nih, yuk kita cari nih Indonesia. Wah, Indonesia ternyata berada di peringkat kedua nih. Peringkat kedua setelah Brazil. Nah, pengguna sosial media di Indonesia itu rata-ratanya punya 8 akun sosial media.
Jadi ini sangat menarik sekali ya, ternyata tadi Indonesia pengguna spending time-nya untuk menggunakan sosial media itu Kan aku sih ngomong kilo sambel. sorry. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu tadi intermezzo ya. Oke. Tadi kan Indonesia spending time dalam menggunakan sosial media itu juga dalam menggunakan sosial media termasuk di dalam 10 peringkat besar gitu ya. Nah, tidak heran kalau Indonesia juga punya number of social media platform juga termasuk di dalam 10 peringkat besar. Dan itu di peringkat yang kedua gitu ya. Oke, next Kak. Nah, kalau tadi kita ngomongin yang soal global secara seluruh dunia, nah sekarang kita mau lihat nih Indonesia secara spesifik, pengguna sosial media di Indonesia secara spesifik gitu ya. Nah, jadi kebanyakan sosial media yang digunakan di Indonesia itu kalau bisa dilihat dari report per Januari 2023 itu adalah WhatsApp. Tentu karena kita kan sehari-hari kita tidak lagi menggunakan yang namanya SMS ya. Kalau dulu sebelum internet sangat populer, kita masih menggunakan yang namanya SMS. Nah, kalau untuk zaman sekarang, kita kalau mau komunikasi atau berkirim pesan, tidak lagi menggunakan SMS, tetapi menggunakan WhatsApp. Kemudian ada di peringkat kedua Instagram. Nah, untuk anak-anak muda nih atau pebisnis biasanya bisa kebanyakan menggunakan platform Instagram, Facebook atau TikTok gitu ya. Oke, dan seterusnya teman-teman juga bisa lihat urutannya ya, yang paling populer sampai yang paling tidak populer gitu ya di Indonesia. Oke, next Kak. Oke, nah kalau tadi populer, sekarang kita mau lihat mana sih yang paling favorit di Indonesia. Nah, kalau yang paling favorit masih tetap ada di WhatsApp. WhatsApp seperti yang saya bilang tadi, kita gunakan setiap harinya untuk komunikasi gitu ya. Mungkin ketika teman-teman atau Bapak Ibu yang bekerja sebagai guru gitu ya, atau di lingkungan pendidikan, mungkin sangat menggunakan WhatsApp ini aktif gitu ya untuk kegiatan pembelajaran ketika pada masa pandemi yang lalu gitu ya, atau masih tetap continue atau tetap digunakan sehingga pada saat ini untuk mendukung pembelajaran juga. Oke. Yang berikutnya itu Instagram dan TikTok. Nah, ini kalangan kaum muda yang sering pakai Instagram atau TikTok. Nah, pebisnis juga untuk mempromosikan produk atau itu ya selling point-nya apa gitu ya. Oke, next Kak. Oke, kita lihat lagi lebih detail. Jadi waktu yang digunakan, kalau tadi kan kita sudah tahu apa yang paling populer di Indonesia, sosial medianya, apa yang paling favorit ya, yang digunakan orang-orang Indonesia. Nah, kita mau lihat nih berapa banyak waktu yang dihabiskan orang-orang Indonesia atau pengguna di Indonesia, pengguna sosial media di Indonesia. Nah, ini adalah detail datanya ya. Nah, ini kalau dilihat di sini, pengguna WhatsApp itu per bulan ya, ini satu orang dan per bulan. Per bulan itu kalau di total itu 29 jam 6 menit. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau 29 jam 6 menit itu kan sudah di total gitu ya, average-nya gitu, per bulannya. Ini hampir lebih dari 1 hari, Bapak Ibu ya. Satu hari berapa ini ya? 1 hari 5 jam kita menghabiskan waktu menggunakan WhatsApp. Kemudian ada yang kedua nih, di posisi kedua nih, TikTok.
Bapak Ibu atau teman-teman di sini siapa nih yang sering mungkin scrolling TikTok, bisa jadi mencari informasi, bisa jadi belanja, bisa jadi hanya untuk have fun gitu ya. Nah, kalau dirata-ratakan nih per bulannya sama, hampir sama dengan penggunaan WhatsApp tadi, 29 jam 0 menit ya. Jadi 29 jam pas gitu ya. Nah, berikutnya ada di posisi ketiga itu YouTube. Nah, YouTube ini mungkin untuk mencari bahan-bahan pembelajaran juga bisa, menonton gitu ya. Jadi YouTube ada di peringkat ketiga ya. Kemudian di peringkat keempat itu ada Instagram dan di peringkat kelima ada Facebook. Oke, next Kak. Oke, nah teman-teman boleh di stop dulu nggak videonya Kak? Oke, nah teman-teman tadi kan sudah lihat ya fakta-fakta mengenai perkembangan sosial media dan berapa report yang menggunakan sosial media secara internasional, secara global dan secara nasional juga gitu ya. Dan spesifiknya di Indonesia. Government in Indonesia and overseas. Together. Di Indonesia juga ya, kita sudah lihat. Nah, berikut ini nanti ada video yang akan diputarkan oleh Bu Nesa, jadi kita mau lihat ini nih terutama nih bagi teman-teman yang baru saja bergabung menggunakan sosial media atau pernah mengalami hal yang seperti di dalam video nih. Yuk, kita saksikan dulu, baru nanti kita ke materi berikutnya. Boleh dimulai dari awal nggak, Bu Nesa? Wah, suaranya nggak ada, Bu. Sebentar ya, Bu. Is also Anissa reflected menerima in the permintaan students' pertemanan dari academic Amir. and non-academic achievements, Amir making it a kemudian leading, mengirimkan pesan high-achieving, terima kasih. and trusted university. Amir dan Anissa Suaranya itu overlap sama video yang pertama tadi, Bu. Boleh Suatu hari, Anissa menerima permintaan pertemanan dari Amir. Amir kemudian mengirimkan pesan terima kasih. Amir dan Anissa mulai sering saling berkirim pesan. Pada pagi hari, malam hari, Amir mengatakan hal-hal yang indah sekali. Anissa tentunya terlihat bahagia. Amir kemudian mengirim pesan mengajak Anissa bertemu pulang sekolah. Amir meminta Anissa pergi sendiri dengan alasan ingin berdua saja dengan Anissa. Amir juga meminta Anissa merahasiakan hal ini, dan kemudian Anissa akhirnya pergi naik motor dibonceng Amir. Oke, next Bu, slide-nya. Nah, tadi kan sudah nonton videonya ya, potongan videonya. Nah, kira-kira nih teman-teman di sini boleh ya nanti di-type di chat box, kira-kira nih apa yang bisa terjadi selanjutnya? Bahaya apa saja yang bisa terjadi dengan Anissa tadi? Yuk, boleh dong dibantu Bu Nesa, ada teman-temannya. Wah, dibawa kabur nih. Tindak asusila, ya benar, ya. Oke, thank you ya teman-teman yang sudah join ya, sudah berinteraksi, diculik. Oke, banyak ya responnya. Dibawa lari. Ya, dibawa lari, oke. Dilecehkan, oke. Dan masih banyak lagi kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya. Oke, next Bu, slide-nya.
Nah, ini nih saya list aja ya hanya beberapa seperti yang di dalam chat tadi ada kita kan sudah bilang masih banyak lagi yang bisa terjadi. Tapi saya list aja ya beberapa. Nah, contohnya kekerasan seksual, penipuan dan penculikan. Nah, kenapa bisa terjadi ini? Kita beranggapan akan terjadi ini karena tadi ada clue-nya. Jangan sebagai orang yang tidak pernah kita ketemui gitu ya. Sorry, itu suara tadi boleh dikecilin dulu nggak? Oke, thank you. Jadi key point-nya tadi itu adalah kita pergi berdua saja gitu ya, jangan bilang siapa-siapa. Jadi ini kita wajib evaluate gitu ya. Jadi kita harus recheck lagi, ini siapa orangnya, kenapa mau pergi berduaan, kenapa nggak boleh dikasih tahu sama orang lain. Nah itu salah satu tanda bahaya gitu ya. Oke, next berikutnya Kak. Oke, kalau tadi kan kita sudah lihat satu contoh nih, apa ya kira-kira yang akan terjadi gitu ya. Bapak Ibu, sosial media itu tentu jadi setiap teknologi itu, apapun bentuknya pasti ada benefit dan ada, kekurangannya gitu ya. Ada keuntungan penggunaannya, ada juga kekurangannya. Nah, untuk sosial media sendiri, ini saya listed ya beberapa kegunaan dan kerugian menggunakan sosial media. Nah, yang pertama itu kita ngomongin tentang benefitnya dulu nih, keuntungannya. Nah, kalau ngomongin keuntungan penggunaan dari sosial media nih, yang pertama itu tentu dengan sosial media kita bisa akses informasi lebih gitu ya. Contoh, Bapak Ibu di sini mungkin yang sebagai guru ya, tidak lagi hanya berpatok pada penggunaan textbook, bisa menggunakan YouTube gitu ya. Jadi akses informasinya lebih advance, lebih meningkat lah gitu ya. Atau mungkin belajar beberapa skill dari Instagram gitu ya, share-share di Instagram karena kan sekarang platform Instagram itu bukan hanya untuk fun aja ya, untuk sekarang ini sudah banyak digunakan di bidang pendidikan juga gitu ya. Nah, kemudian easier communication. Jadi kalau kita mau berkomunikasi itu sangat gampang gitu ya melalui sosial media. Nah, buktinya kita sudah menggunakan WhatsApp sekarang. Jadi nggak perlu lagi tuh kita beli-beli pulsa gitu ya untuk beli dulu ya, saya sangat ingat itu beli pulsa, bikin kuota SMS gitu ya, supaya dan kalau kita SMS itu ada maksimum kata yang harus kita tuliskan. Kalau lewat dari situ berarti kita bayar 2 kali lipat gitu ya. Nah, kalau sekarang menggunakan sosial media kita tidak perlu lagi yang namanya SMS. Kita tinggal menggunakan sosial media untuk berkirim pesan dengan family ataupun teman-teman kita. Kemudian nih, connecting with the world. Jadi teman-teman di sini mungkin teman-temannya nggak hanya di Indonesia, bisa saja sudah ada di luar negeri gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas negaranya gitu ya, lingkungan pertemanannya, tapi sangat luas gitu ya. Yang berikutnya improve networking dan koneksi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi lingkungan pertemanan itu bisa meningkat dan koneksi antara satu dengan yang lain itu bisa meningkat juga dengan menggunakan sosial media. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kerugiannya nih. Apa sih kerugiannya? Nah, kalau kerugiannya nih, dampak negatifnya, nah kalau kita menggunakan sosial media ini, kita harus aware, kita harus hati-hati tentang dampak dari cyberbullying. Jadi, cyberbullying ini bisa saja terjadi ketika kita menggunakan sosial media. Jadi, kita harus tetap waspada ketika kita bersosial media, gitu ya. Nah, berikutnya itu security dan privacy issue. Nah, teman-teman tahu nggak
kalau teman-teman menggunakan Facebook, Instagram, itu platformnya tracking privacy teman-teman. Jadi mereka bisa tahu lokasinya digunakan di mana, certain point-nya di mana, gitu ya. Jadi bisa tahu aktifnya kapan, berapa lama teman-teman mengaksesnya. Nah, itu semua informasi itu dikolek oleh platform yang kita gunakan gitu ya. Nah, makanya ketika kita mau join satu platform atau join satu sosial media kan ada yang namanya term of use gitu ya. Term of use. Jadi nanti ada di situ kita agree nggak ya term of use-nya gitu ya. Nah, kita harus baca, jangan teman-teman, ya agree, teman-teman nggak tahu apa isinya di situ, apa kondisinya, ya, apa aja data-data yang akan dikolek dari aplikasi tersebut atau website juga ya, itu perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya ada addiction. Nah, addiction ini ya kalau misalnya ini seperti itu ya, kecanduan seperti kecanduan narkoba, yaitu penggunaan sosial media juga bisa sama gitu ya. Kemudian ada loss of productivity, jadi produktivitas kita bisa berkurang. Contohnya nih, kita kerja nih di kantor gitu ya, kerja di kantor, baru semenit mau lihat Facebook dulu, apa yang terjadi. Nah, ternyata kita nggak bisa kontrol time-nya. Kebablasan terus pekerjaan kita tertunda gitu ya. Next Bu Nesa. Oke. Nah, berikutnya boleh di stop dulu nggak Bu Nesa? Ya. Berikutnya ada video karena topik kita kan mengenai cyberbullying, jadi saya akan tekankan di cyberbullying-nya saja ya. Di slide berikutnya kita akan menonton satu video. Silakan teman-teman memperhatikan. Silakan Bu Nesa. In Indonesia. Oke, boleh ke next ya. Oke. Berhenti di situ dulu Bu. Ya. Oke, teman-teman tadi sudah lihat ya videonya. Nah, itu adalah salah satu contoh cyberbullying. Nah, tentu teman-teman di sini sudah tahu bagaimana endingnya itu video gitu ya. Karena dia sudah menuju jendela gitu ya, tinggal jump gitu. Nah, itu adalah salah satu dampak dari cyberbullying. Jadi, teman-teman, perkataan yang kita type itu sangat berbahaya gitu ya kalau tidak dipikir-pikir dulu apa yang mau diketik. Itu bisa merusak mental seseorang gitu ya. Oke. Nah, di slide berikutnya, di slide ini dan berikutnya nanti saya akan memperkenalkan bentuk-bentuk cyberbullying. Jadi ada beberapa bentuk cyberbullying, nanti kita mulai dengan form yang pertama ya, bentuk yang pertama itu yang namanya exclusion. Nah, exclusion ini kalau di bahasa Indonesia kan itu kayak pengasingan gitu ya, pengecualian gitu. Nah, ini contohnya teman-teman, contoh ya, ada satu anak gitu ya, karena mungkin handphonenya bukan
keluaran terbaru, contohnya iPhone yang terbaru sekarang iPhone berapa ya? iPhone 14 kali ya, yang 14 gitu ya. Dan ada segrup anak-anak yang punya keluaran HP terbaru iPhone 14. Nah, mereka akan membentuk satu kelompok dan mengasingkan anak yang tidak mempunyai HP keluaran terbaru. Nah, itu termasuk salah satu cyberbullying. Mereka mempost foto atau kata-kata yang tidak menyenangkan gitu ya di sosial media karena dia tidak mempunyai HP atau device yang keluaran terbaru. Itu adalah bentuk exclusion. Next, Kak. Nah, yang pada umumnya itu bisa kita lihat itu harassment ya, atau pelecehan seksual gitu ya. Jadi, dibentuk cyberbullying yang kedua ini bisa dicontohkan dengan seseorang mengunggah pesan-pesan dalam bentuk pelecehan atau mungkin ancaman gitu ya, dikirim ke anaknya atau ke grup melalui sosial media. Nah, ini salah satu bentuk dari pelecehan seksual. Kalau yang seperti yang di video tadi itu merupakan kan itu threatening ya, kill yourself gitu. Nah, itu termasuk dalam harassment gitu ya. Oke, next. Nah, berikutnya teman-teman ada yang namanya outing. Outing ini kalau di bahasa Indonesia kan seperti apa ya? Outing itu keluar gitu ya. Jadi contohnya saya kasih aja satu contoh nih. Nah, ada seseorang memposting atau file atau foto-foto private atau bisa jadi mungkin teks atau ya teks yang temannya kirimkan ke seseorang gitu ya. Nah, seseorang ini memposting di sosial media tanpa persetujuan dari orang yang mengirimkan gitu ya. Kemudian ini salah satu contohnya ya. Kemudian contoh lainnya itu kalau orang tua membaca teks atau WhatsApp dari anaknya gitu ya. Jadi di HP anaknya itu dia bacakan reading out loud gitu. Dibacakan secara keras di hadapan umum. Nah, itu termasuk juga dalam bentuk outing gitu ya. Itu adalah termasuk salah satu contoh bentuk cyberbullying. Walau kadang-kadang kita bilang itu bukan cyberbullying gitu ya. Kita nggak notice itu adalah bentuk cyberbullying. Tapi teman-teman harus ingat, apalagi yang parents ya, saya berbicara dari segi parents nih atau orang tua. Jadi ketika teman-teman mau baca pesan atau teks anak Anda gitu ya, mungkin Anda lihat di HP-nya gitu, tapi jangan disebutkan out loud karena ketika Anda membuat out loud itu di hadapan anggota keluarga saja itu sudah termasuk dalam form cyberbullying dan itu akan merusak mental dari si anak gitu ya. Oke, berikutnya Bu. Nah, berikutnya itu cyber stalking. Nah, cyber stalking, aduh susah banget ya. Cyber stalking ini ya namanya stalk, berarti dia pengintai gitu ya. Jadi biasanya attackers itu melecehkan korban melalui komunikasi atau bisa komunikasi yang digunakan itu kayak email, bisa jadi menggunakan sosial media juga. Nah, bisa juga dalam bentuk ini biasanya orang-orang dewasa gitu ya yang mencari orang-orang muda untuk tindakan-tindakan tertentu supaya bisa mengeluarkan supaya bisa melakukan tindakan-tindakan pelecehan. Jadi dia kontak anak-anak muda itu menggunakan fake account gitu ya dan mengikuti atau mengintai korban-korbannya melalui sosial media. Oke, berikutnya Bu.
Nah, berikutnya nih, form yang berikutnya itu cyberbullying vaping ya, vaping ya. Jadi bentuknya vaping. Jadi contohnya seseorang masuk ke akun sosial anak Anda gitu ya, atau ke akunnya Anda sendiri gitu, dan berpura-pura menjadi Anda atau anak Anda gitu. Nah, kemudian memposting foto atau informasi senonoh gitu ya di sosial medianya Anda gitu. Jadi seolah-olah itu Anda sendiri yang memposting. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu merusak reputasi dari yang punya sosial media dan melakukan pelecehan seksual, gitu ya. Oke, berikutnya Bu. Nah, berikutnya itu ada formnya dissing gitu ya. Jadi dissing ini seperti mengirimkan atau memposting informasi kejam gitu ya secara online untuk merusak reputasi anak dan merusak pertemanan anak gitu ya. Ini juga bisa kayak memposting foto memalukan atau yang jelek gitu ya, atau mungkin yang candid tapi menurut menurut yang difoto itu jelek gitu ya. Nah, ataupun screenshotan ataupun video-video yang menurut yang divideokan itu adalah tidak pantas di-upload gitu ya. Oke, berikutnya. Next, Bu. Nah, berikutnya formnya itu catfishing. Jadi catfishing ini mencuri identitas diri dari pengguna sosial media. Jadi dia akan mengintai pengguna sosial media, melihat, mengawasi gitu ya. Dia akan curi semua identitas yang dia bisa akses, kemudian dia akan dia akan membuat satu fake account yang hampir sama gitu ya, yang hampir sama dengan informasi-informasi dari sosial media yang dia curi gitu ya. Jadi ini basicnya mencuri identitas seseorang dan mengkopinya menjadi identitas dia sendiri gitu. Oke, next berikutnya. Nah, teman-teman di sini ya, saya juga mau mengingatkan kembali. Nah, ketika kita berbicara tentang cyberbullying, kita harus ingat ya, kalau di Indonesia itu kan sudah ada yang namanya Undang-Undang ITE ya. Nah, di sini saya catat lagi, saya highlight lagi Pasal 45 ayat ketiga Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2023. Jadi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Jadi teman-teman hati-hati. Apa yang kita type, kita pikir-pikir dulu. Apa yang mau kita share, kita pikir-pikir juga gitu ya. Jadi ketika kita bersosial media, kita harus selalu aware dengan penggunaan sosial media itu. Oke, berikutnya. Nih, words hurt, think before you type. Jadi perkataan atau tulisan-tulisan yang teman-teman send di sosial media, baik itu baik dalam bentuk komentar ataupun dalam bentuk chattingan gitu ya, itu menyakitkan gitu ya. Jadi sebelum itu menyakitkan, berpikir dulu, pikir lagi. Apa pesan yang ingin teman-teman sampaikan di kolom komentar ataupun melalui pesan singkat. Next. Nah, kita masuk nih ke sesi berikutnya, tips aman bersosial media. Jadi kalau kita tadi sudah lihat bentuk cyberbullying itu seperti apa, formnya seperti apa gitu ya.
kita mau kasih tips aman bersosial media. Jadi ada 6. Yang pertama itu keamanan kata sandi. Nah, teman-teman, seberapa banyak sih teman-teman di sini yang sering ya mengganti kata sandinya, atau jangan-jangan sama sekali sejak dibuat itu akunnya belum pernah diganti kata sandinya. Yuk. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Jadi kalau untuk akun bank ya, akun bank itu biasanya bank menganjurkan untuk mengganti kata sandi minimal sekali sebulan, gitu ya, minimal sekali sebulan. Nah, teman-teman juga harus tetap menjaga keamanan kata sandi teman-teman. Tidak boleh di-share, tidak boleh dibagikan ke teman-temannya, walaupun itu teman terdekat, itu tidak boleh dibagikan kata sandi, gitu ya. Kemudian mengganti kata sandi, secara reguler. Jadi kalau teman-teman tidak bisa sekali sebulan, ya coba diganti sekali 3 bulan. Kemudian yang kedua itu lingkaran pertemanan. Nah, kalau dulu dibilang jangan pilih-pilih teman. Oh, kalau di sosial media, ayo harus dilihat lingkaran pertemanannya. Jadi sebelum kita accept seseorang, gitu ya, sebelum kita terima pertemanan dari seseorang, yuk recheck dulu deh, itu siapa, gitu ya. Jangan main terima aja pertemanannya. Kita nggak tahu foto profilnya mungkin ganteng, cantik gitu ya. Padahal di baliknya itu ada pengintai gitu ya, ada orang jahat gitu ya. Oke. Berikutnya pilih-pilih data. Nah, ini mungkin ada kaum-kaum muda nih digabung di sini ya. Semoga ini tekanan ya, bukan di highlight untuk kaum muda gitu ya, yang sering Instagraman atau TikTokan gitu ya, sedikit-sedikit cek. Nah, teman-teman juga harus pilih-pilih data. Jangan apa sih data-data yang nggak bisa di-publish di sosial media. Pertama, itu identitas diri ya, contoh kayak KTP, buku rekening, paspor, itu identitas atau semua nomor-nomor bisa kayak barcode ya, kalau tiket pesawat, barcode tiket pesawat itu nggak boleh di-share gitu ya, nomor tiket pesawat juga nggak boleh di-share. Sama kalau kita traveling kayak kereta atau yang lain juga, segala informasi yang seperti itu bersifat private atau individu dan itu bersifat rahasia dan berkaitan dengan keselamatan kita kalau kita share itu di tempat publik atau sosial media. Kemudian apa yang tidak bisa di-share lagi. Nah, ketika teman-teman nih foto-foto, nah ada plat mobil atau plat motor gitu ya. Nah, itu plat motor nggak boleh harusnya kelihatan. Kenapa? Karena itu adalah identitas juga. Nah, identitas itu perlu disembunyikan harusnya gitu ya. Kemudian alamat rumah juga nggak boleh. Kemudian nomor rumah juga ya nggak boleh. Nah, nggak boleh sembarang share gitu ya. Kemudian nomor handphone. Nah, main share aja di Facebook mungkin, add me on WhatsApp gitu ya. Ya, nggak tahu dia siapa yang lagi mengintai gitu ya. Oke, berikutnya jangan bertemu langsung sendirian. Nah, seperti video yang tadi, dia kan minta untuk bertemu kita aja berdua gitu. Nah, kalau ada yang seperti itu, jangan pernah bertemu sendirian. Kalaupun ada yang ngajakin gitu ya, silakan ajak mungkin temannya ataupun orang terdekatnya untuk pergi bertemu orang baru yang dikenal melalui sosial media. Oke. Nah, yang kelima, istirahat online. Nah, teman-teman, mungkin dalam sehari kita bisa menggunakan seperti tadi secara global ya, 2 jam 24 menit. Kalau di Indonesia bisa 3 jam per harinya kita menggunakan sosial media. Yuk,
sebentar dari kegiatan kita menggunakan sosial media, itu kita rehat sejenak gitu ya. Bisa jadi teman-teman bisa jogging atau piknik gitu ya. Piknik no phone gitu ya. Jadi tanpa sosial media. Kebanyakan kan kalau anak muda ya piknik gitu ya, kita live Instagram gitu. Coba deh piknik tanpa harus mengupload foto itu di saat itu gitu ya. Teman-teman boleh taking picture gitu, tapi istirahat dari sosial media pada saat itu. Pasti rasanya lebih lega, lebih enak gitu ya. Kemudian yang terakhir nih, nah teman-teman juga bisa coba cari tahu proteksi diri. Nah, proteksi diri itu bisa kayak belajar bela diri, atau mungkin teman-teman juga bisa cari kira-kira alat apa ya yang harus saya bawa kemanapun saya pergi supaya saya bisa proteksi diri. Itu kan ada paper spray ya. Nah, itu contohnya. Next, Kak. Nih, berikutnya saya akan bagikan tips ketika terjadi cyberbullying. Nah, ketika terjadi cyberbullying dan Anda menjadi korban dari cyberbullying, yang pertama sekali yang harus Anda lakukan itu adalah jangan merespon komentar negatif. Jangan membacanya lagi, jangan dibaca lagi postingan tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus melapor ke orang tua. Ketika setelah melapor dengan orang tua, mungkin orang tua akan menyarankan kita akan lapor ke pihak berwajib. Nah, yang berikutnya, tips berikutnya, jangan pernah membagikan data pribadi yang tidak perlu. Seperti yang saya bilang tadi, hati-hati men-share atau membagikan data-data pribadi Anda. Oke, berikutnya Kak. Oke, ini hanya quote untuk kita semua. Speak for those who cannot speak for themselves, for the right of all who you are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the right of the poor and needy. Oke, teman-teman, saya akhiri presentasi saya ya. Saya kembalikan ke Bu Nesa. Silakan Bu. Wah, oke. Terima kasih nih Bu Siska atas materinya hari ini ya. Semoga membantu Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini. Oke. Kita mungkin mulai aja ya Bu Siska ke sesi Q&A. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nih, bisa langsung chat di kolom chat di bawah atau menggunakan tombol raise hand. Jadi, gimana nih Bapak Ibu? Apa ada pertanyaan buat Bu Siska hari ini? Boleh di chat di bawah, atau kalau mau langsung nyalain mic, bisa langsung raise hand, nanti akan saya panggil. Ya, Yuni. Ada pertanyaan? Oh, ini ada dari Pak Aldi Muhammad Nur. Apakah ada tanda-tanda yang bisa kita ketahui bahwa seseorang itu mungkin atau telah menjadi korban cyberbullying di platform media sosial? Oke, saya jawab langsung ya Bu Nesa. Ya, silakan Bu Siska. Pak Aldi ya tadi ya. Pak Aldi Muhammad Nur. Oke. Pak Aldi, tentu ada tanda-tandanya. Yang pertama bisa kita notice itu kalau seseorang anak gitu ya, atau seseorang yang menjadi korban bully di sosial media itu akan cenderung menutup diri. Kemudian dia akan lebih banyak diam gitu ya. Kemudian hal-hal berikutnya itu bisa jadi dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Contohnya dia mengurung diri di kamar, atau ada ya kejadiannya yang bisa jadi beli racun gitu ya, tutup diri gitu. Nah, itu merupakan tanda-tanda orang yang
orang yang menjadi korban cyberbullying gitu ya. Yang paling kelihatan itu ya menutup diri, Pak, gitu ya. Menutup diri dan sering diam. Jadi kalau misalnya anaknya sering diam, ya boleh diomongin gitu ya, dilakukan pendekatan. Nah, kalau saya sarankan sih dilakukan pendekatan oleh orang tua dulu. Nah, kalau tidak berhasil, barulah kita ke psikolog atau konsultan gitu ya, Pak ya. Oke, itu aja Bu. Apakah bisa menjawab ya, Oke. Pak Semoga Ali? menjawab ya. Oke, gimana nih? Apa ada yang mau bertanya lagi nih ke Bu Siska tentang cyberbullying? Kalau ada boleh nih di chat box atau raise hand ya Bapak Ibu. Gimana nih? Mungkin Bu Sri Murni yang dari tadi on cam. Apa ada pertanyaan nih Bu Sri? Oke, gimana nih Bapak Ibu? Apa ada pertanyaan? Oke, sudah cukup jelas kata Bu Sri ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya ada satu pertanyaan nih Bu Siska nih. Kan bisa jadi di orang-orang sekitar kita tuh yang melakukan cyberbullying nih Bu. Bagaimana kita bisa lihat sih tanda-tanda yang teman-teman kita yang cyberbullying gitu, dan bagaimana kita bisa mengatasi teman-teman kita yang cyberbullying gitu. Oke, iya, kadang-kadang secara tidak sengaja ya, gitu ya. Kayak tadi kan saya sudah sampaikan form bentuk-bentuk cyberbullying itu gitu ya. Kita reading text itu kan candaan gitu, tapi itu sudah termasuk dalam bentuk cyberbullying, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar kita sebagai pelaku cyberbullying dan kita sebagai korban cyberbullying. Nah, yang perlu kita tanamkan lagi ke diri sendiri nih ya, ke diri sendiri, jangan baperan. Jangan baperan. Jangan dipikirkan semua omongan orang gitu ya. Jadi intinya sih jangan baperan Bu. Jadi ketika teman-temannya reading out loud nih message-nya, ya sudah berhenti di situ gitu. Nggak usah dibawa ke hati gitu ya. Tapi kita bisa menegur kalau itu karena kita tadi sudah belajar ya, kita bisa menegur kalau tindakan yang seperti tadi itu sudah termasuk dalam cyberbullying dan kita bisa mengingatkan untuk tidak dilakukan kembali. Itu Bu. Oke deh, terima kasih Bu Siska sudah menjawab pertanyaan saya. Gimana nih Bapak Ibu yang lain? Oh, ada lagi nih. Dari Bu Vika Aditya. Terima kasih Bu untuk materinya. Saya ingin bertanya, apakah bisa dikatakan pengaruh cyberbullying itu lebih parah dibanding bullying tradisional? Karena bully di media sosial bisa jadi korbannya merasa sendiri. Oke, terima kasih Bu Vika. Kalau dibilang pengaruh cyberbullying lebih parah, saya rasa nggak bisa dibilang begitu Bu. Jadi namanya cyberbullying ataupun tradisional bullying itu, efeknya itu adalah merusak mental dari orangnya gitu ya, merusak mental dari anak atau seseorang yang dibully gitu ya. Jadi mau dia cyberbullying melalui sosial media ataupun secara itu ya tradisional langsung gitu ya face to face gitu, itu efeknya sama. Itu akan merusak mental dari anak tersebut dan anak tersebut akan merasa sendiri gitu. Itu Bu Vika. Apakah bisa menjawab? Bagaimana Bu Vika? Apa sudah menjawab nih? Oke. Nah, ini ada dari Kak Wildan nih yang mau langsung on mic ya. Silakan Kak Wildan pertanyaannya. Cek ada suaranya Kak. Sudah jelas Kak Wildan. Sebelumnya saya bukan mau bertanya tapi mau menanggapi tentang hal ini karena saya mau sedikit sharing. Boleh nggak Kak? Soalnya terkait pertanyaannya Ibu Vika itu
saya sendiri pernah mengalami dua-duanya. Jadi pengen boleh sharing sedikit aja, boleh nggak Kak? Boleh, Kak. Ya, jadi sebelumnya terima kasih ya kepada Mbak Siska dan Mbak Nesa yang udah memberikan saya kesempatan untuk sharing sedikit. Jadi terkait tentang bullying itu kebetulan saya pernah jadi korban dari kedua hal ini. Mungkin saya akan memberikan ya sedikit gambaran terkait bullying dan cyberbullying ini dari sudut pandang korban ya. Mbak Siska sama Mbak Nesa. Jadi untuk cyberbullying saya ingat banget waktu kelas berapa ya? Kelas 4 SD itu, kelas 4 SD saya masih ingat. Saya waktu itu di Facebook dikatain ya gendut lah, dikatain dan sebagainya gitu kan. Dan memang jujur menurut saya dan sudut pandang korban itu untuk cyberbullying lebih sakit ke rasanya karena orang itu bisa ya walaupun dia satu orang, tapi kan untuk akunnya itu bisa bisa dua atau lebih ya nggak? Bener kan? Ada fake account, ada real account dan second account dan third account hingga keempat akun. Nah, saya itu pernah waktu itu mendapatkan kalimat yang hate speech dan juga ya tadi itu termasuk outing juga pernah di-post dengan foto-foto konyol saya tuh saya juga pernah gitu mendapatkan hal itu dan memang itu lebih sakit rasanya walaupun saya rasa itu satu orang gitu yang melakukan itu tapi akunnya tuh banyak gitu. Jadi seolah benar tadi dia merasa sendiri karena dia dibully karena dia sendiri di media sosial dia gitu ibarat kata dia di rumah dia terus tiba-tiba dimarahin. Nah itu analoginya demikian itu kan. Nah sedangkan kalau dia mendapatkan bullying secara real gitu kan pun saya pernah Kak kalau saya dibullying secara real saya pernah hampir air minum saya itu diracun dikasih ya semacam apa ya Soklin lah ya kita sebut merek ya dimasukin Soklin dan kayak gitu dan walaupun saya dibully kayak gitu sedemikian rupa sekejam itu sama teman-teman saya tapi ada yang membela Kak gitu ada yang membela teman saya jadi kalau untuk dari sudut pandang korban yang saya pelajari pun hari ini di bangku kuliah juga ternyata dampak dari cyberbullying itu benar lebih parah daripada bullying yang asli atau bullying tradisional. Kenapa? Karena bullying sendiri itu nggak ada yang ngebela, karena itu media sosial dia. Pun kalau misalkan dia mau bilang ya itu syukur gitu ya, bilang ke orang tua. Kalau misalkan dia nggak mau bilang ke orang tua karena takut diancam dan sebagainya, kan itu bisa berabe gitu ya. Maksudnya lebih lebih bahaya juga kan. Sampai tadi kan di video saya juga agak terenyuh gitu. Jadi ingat dulu kayak sampai bunuh diri itu benar Mbak. Jadi kayak lebih sakit di cyberbullying daripada tradisional bullying karena kalau di tradisional bullying ada orang melihat dia ada empati gitu. Jadi menolong. Jadi dia si korban itu merasa nggak sendiri gitu Kak. Ya mohon maaf ceritanya agak emosional dan agak panjang sedikit karena memang ini pengalaman pribadi Kak. Mohon maaf Kak. Terima kasih. Semoga bisa diambil pelajarannya. Oke, terima kasih nih Kak Wildan atas sharingnya. Gimana nih Bu Siska, apa mau menanggapi sharingannya Kak Wildan? Terima kasih Kak Wildan ya. Ya, Kak Wildan ya, terima kasih sudah sharing dari sisi korban gitu ya, dari sisi korban. Kalau yang saya lihat, saya agree karena mungkin itu kan perspektif dari apa yang kita baca gitu ya. Tapi kalau perspektif dari yang mengalami tentu akan berbeda gitu. Dan saya sangat berterima kasih, appreciate banget buat keberanian dari Kak Wildan untuk mengutarakan pengalaman-pengalamannya. Semoga hal yang seperti itu tidak terjadi di kedepannya ya. Jadi bagi teman-teman yang di sini, semoga itu menjadi satu pembelajaran juga buat kita. Jadi di sosial media, ketika kita melihat hal yang seperti itu, mungkin kita juga bisa berpartisipasi ya, seperti yang Kak Wildan tadi bilang, nggak ada yang ngebelain kalau di sosial media. Jadi ketika ada terjadi seperti itu di sosial media, yuk kita sama-sama speak up
yang tadi ya, speak up for who do not speak gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa ngomong membela diri, kita harus bisa membantu teman-teman yang lain yang sedang dibully gitu ya. Oke, itu aja Bu. Oke, terima kasih Bu Siska atas tanggapannya. Oke, gimana nih Bapak Ibu, apa ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa di chat atau bisa on mic. Oke, kalau tidak ada, saya mungkin closing aja. Saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, sedikit berat ya tadi Q&A-nya. Saya memberikan sedikit pengumuman nih dari pengajar belajar. Oke, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengingatkan kembali bahwa workshop ini bersertifikat 4JP, namun Bapak Ibu harus mengikuti beberapa syarat dan ketentuan yang sudah diberikan. Yang pertama, wajib melakukan presensi secara manual dan linknya akan kami kirimkan sedikit lagi. Dan link ini akan ditutup otomatis pukul jam 12 malam. Jadi jangan lupa untuk mengisi absensi, karena jika tidak mengisi, nanti Bapak Ibu tidak akan mendapatkan sertifikat. Lalu yang kedua, wajib berpartisipasi secara aktif dan mengerjakan setiap kegiatan maupun tugas yang diberikan. Lalu yang keempat, mengisi survei pengajar belajar, karena nanti materi serta rekaman juga akan kami berikan di akhir survei pengajar belajar. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu ya, link presensi workshop hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi bit.ly/pb/absensi kelas. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa mengisi data diri dan mengsubmit absensi tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Nah, namun link ini tidak diperbolehkan untuk di-share ke grup WA ya Bapak Ibu. Jadi silakan di-screenshot dulu atau dimasukkan dulu linknya ke browser lalu mengisi absensi ini. Nah, sudah dikirimkan juga ya Bapak Ibu linknya di chat. Jadi bisa langsung klik linknya di chat lalu mengisi absensi. Oke. Nah, untuk materinya, saya ingin ingatkan kembali bahwa materi serta rekaman workshop hari ini akan kami berikan di dalam Google Drive. Nah, link Google Drive itu akan kami share setelah Bapak Ibu mengisi survei form. Jadi, Bapak Ibu bisa download linknya setelah mengisi survei form. Oke, nah tadi di opening sudah saya senggol nih program TPB atau teman pengajar belajar. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti program membership pengajar belajar ini dan dapatkan benefit-benefit seperti bimbingan khusus, voucher discount, workshop eksklusif, dan masih banyak lainnya, bisa langsung visit website ini di bit.ly/join-tpb atau scan QR code yang ada di layar ini. Nah, ini untuk step-stepnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ikut program ini akan harus mengisi data diri melalui type form terlebih dahulu. Nanti akan ada tahap verifikasi data oleh tim PB, dan apabila verifikasi sudah berhasil dalam jangka waktu 7-14 hari kerja, Bapak Ibu akan mendapatkan email verifikasi yang berisi kartu keanggotaan digital. Nah, nanti kartu ini jangan lupa untuk di-save ya Bapak Ibu, karena akan seterusnya dipakai oleh pengajar belajar. Nah, nanti tim PB akan mengirimkan undangan ke Bapak Ibu untuk bergabung di grup WA TPB. Setelah itu sudah tinggal menggunakan kartu anggota digital untuk mendapatkan sarana eksklusif. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui info-info atau workshop-workshop terbaru kita, bisa langsung cek media sosial kami di Instagram @pengajarbelajar.id atau ke Facebook page kami di bit.ly/Facebook-YGMB. Tapi jangan cuma cek aja ya Bapak Ibu, bisa langsung di follow juga nih Instagram dan Facebook page kami.
Nah, ini kelas by pengajar belajar tadi juga sudah saya senggol. Jadi kelas by pengajar belajar ini adalah sebuah platform kelas atau website yang memberikan pembelajaran gratis untuk guru IT guna mengajar kurikulum terbaru. Jadi Bapak Ibu bisa langsung akses melalui kelas pengajar belajar. Oke, nah ini Bapak Ibu bisa langsung mengisi survei form kami di bit.ly/survey-juli23. Nah, nanti materi dan workshop juga akan kami bagikan di survei ini. Jadi silakan Bapak Ibu bisa screenshot dulu atau cek di kolom chat karena kami juga sudah mengirimkan linknya di chat. Oke deh. Oke, jadi itulah workshop pengajar belajar di Kamis hari ini. Saya mewakili pengajar belajar sangat-sangat ingin berterima kasih kepada teman-teman pengajar atas antusiasmenya dan keaktifan mengikuti acara hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber spesial kami hari ini, Bu Siska, sudah bersedia meluangkan waktunya di hari Kamis ini untuk membawakan materi yang sangat-sangat menarik. Semoga materi ini bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu dan sampai jumpa di acara berikutnya. Belajar lagi, belajar terus. Sampai jumpa Bapak Ibu. Oh iya, sebelum Bapak Ibu leave nih, kita foto bersama dulu kali ya Bu Siska ya. Silakan nih Bapak Ibu.